Shalom, kedengeran Bapak Ibu? Yang kedengeran lambaikan tangan. Kedengeran. Ya, kedengeran. Nah, selamat datang juga hari ini ada Ibu Lucia Suparman, ya, itu adik ipar saya, adiknya Cacap Suparman, hadir boleh bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah 3. Dan untuk judul dari perikop di Pengkhotbah 3 dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini cocok sekali dengan sharing dan kesaksian dari semua ibu-ibu yang tadi bersaksi, ya, dari Yaya, dari kesaksian juga Ibu Yuli sebagai WL, juga dari Seti. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu, dan di ayat-ayat tertentu kita akan sama-sama belajar. Ayat 1 dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan saat ini kita sedang memasuki masa pandemi COVID-19 seperti yang tadi dikatakan saya, hari sekarang masa pandemi. Dan sudah nggak kerasa, sudah hampir 7 bulan lebih kita memasuki masa ini. Ayat yang kedua dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan untuk banyak orang, masa COVID ini menjadi waktu mereka untuk meninggal karena mereka terpapar COVID-19 dan mereka tidak bisa bertahan dan mereka meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Nah, di ayatnya dikatakan ada waktu untuk menangis, juga waktu untuk meratap. Dan bagi banyak orang, masa pandemik ini bisa menjadi waktu untuk menangis dan meratap. Karena mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan mereka kehilangan, dan ada juga yang harus berpisah sementara. Ada beberapa keluarga yang saat ini juga jadi pergumulan doa kami. Ada satu keluarga yang waktu itu suaminya kena duluan, akhirnya istrinya kena. Dan sekarang dia udah pulang ke rumah, belum lama, beberapa minggu lalu dia bilang, "Tante, tolong doakan Tante. Sekarang cici saya yang kena." Dan ternyata cicinya tinggal serumah sama papa mamanya. Akhirnya setelah cicinya dirawat, papa mamanya diswab, papanya kena juga, papanya dirawat. Mamanya masih negatif, tapi beberapa hari kemudian mamanya harus cek lagi dan positif. Dan mereka bertiga dirawat di rumah sakit. Dan bahkan dia bilang, lagi Tante tolong doakan, mamanya pindah rumah sakit karena harus di ICU pakai ventilator, sedangkan di rumah sakit dia dirawat di UKI tidak ada ICU untuk COVID, jadi pindah. Saya bisa membayangkan mereka bertiga di rumah sakit yang sama, tahu-tahu mamanya salah satu harus dibawa ke rumah sakit lain dan dirawat dengan ventilator. Kita bisa bayangkan, dan kita bisa membayangkan pergumulan dari orang-orang itu, ya. Itu jadi pergumulan doa kami juga. Dan ada satu keluarga lagi yang juga kita sedang doakan, waktu itu suaminya yang kena sama cicinya, jadi udah dirawat di rumah sakit berdua. Akhirnya mereka yang di rumah diswab, terus ibu ini punya anak 3. Setelah ternyata hasil swab testnya, anaknya 2 kena, nomor 2 dan nomor 3. Yang satu masih remaja, yang satu anak sekolah minggu. Jadi mereka berdua kena, dan berita terakhir mereka dikirim ke Wisma Atlet. Kita bisa bayangkan, ya, kalau ibu-ibu anaknya masih sekolah minggu itu rumah sakit nggak bisa ditemenin, nggak bisa didampingi, mereka pergi ke rumah sakit dan dibilang tolong doakan. Dan banyak orang mungkin saat ini mereka benar-benar menangis dan meratap karena masalah ini. Kita terus doakan juga buat bangsa negara kita, juga buat banyak orang yang terkena pandemi. Ada yang kena juga dan harus di lockdown sampai tanggal sekian. Dan setelah tanggal sekian dicek ternyata masih positif dan lockdownnya harus diperpanjang lagi. Dan beberapa yang pernah berhubungan ikut kena lockdown dan ikut dites juga. Seperti itu kondisi saat ini yang benar-benar terjadi, dan ini sungguh kenyataan yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat yang kelima dikatakan ada waktu untuk membuang buah batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk pemeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saat ini kita waktunya
menahan diri dari memeluk. Nggak boleh ketemu orang langsung cipika-cipiki ya. Boro-boro cipika-cipiki kita ketemu aja, enggak ya. Benar-benar kita mau ketemu aja nggak bisa, ibadahnya di rumah. Boro-boro memeluk ya. Nah, ayat ke-6 dikatakan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Saya ingat ini kesaksian Yaya ya, udah kumpulin uang buat bangun rumah, mau beli rumah sendiri. Mungkin ternyata tabungannya terpaksa harus digunakan karena kesulitan ekonomi, karena kebutuhan hidup mau nggak mau. Sekarang mungkin waktunya kita untuk pakai tabungan kita. Dan di ayat 7 dikatakan ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, inilah kondisi yang saat ini kita hadapi saat ini. Kondisi pandemi COVID yang sudah 7 bulan, dan ini yang terjadi. Dan mungkin kita nggak ngerti kenapa mesti terjadi ini. Dan bahkan kita nggak nyangka sampai selama ini. Waktu pertama kali udah ibadah di rumah, nggak nyangka kan kita sampai selama ini kita harus ibadah di rumah, benar-benar nggak kepikir. Dan itu memang di ayat 11, di bagian akhir dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Emang kita nggak ngerti karena kita memang tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi hari ini kita mau belajar, khotbah mengajarkan kita bagaimana sikap kita di dalam menghadapi masa-masa hidup ini. Dan masa ini bisa masa menangis, bisa masa tertawa, bisa masa meratap, bisa juga masa untuk menari. Kita belajar sikap kita. Ada 3 sikap yang kita pelajari dari pengkhotbah hari ini. Dan khususnya masa menangis saat ini, mungkin masa kita meratap saat ini, kita akan belajar. Yang pertama, kita baca di ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada apa? Bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi yang pertama, sikap yang pertama dikatakan, kita tetap bersuka-suka dan nikmati saja. Udah nikmati aja, nikmatin. Harus di rumah, kita nikmati sekolah online, belajar online, ibadah online, belanja online, semua serba online. Kita tetap bersukacita dan nikmati saja. Kita nggak usah bersungut-sungut, karena sekarang kita udah nikmatin. Mau kebaktian tinggal klik, pencet linknya, nggak usah naik angkot dulu ya ke Jatinegara Timur, nggak usah pesen Gojek dulu, tinggal di rumah klik, bisa kebaktian walaupun suaranya suka nggak kedengeran. Ada siapa stres, ya ampun ini suaranya nggak kedengeran, pusing. Terus mau doa malam sekarang kita bisa setiap hari, tinggal duduk doa malam bisa pakai daster sambil di atas ranjang, terus peluk-peluk guling, habis kelar doa langsung tidur ya. Kapan lagi seperti ini, kita nikmati aja waktu untuk kumpul di rumah. Nah, kata Yaya juga waktu itu nikmati aja deh, udah duitnya kepake, yang penting udah sehat gitu ya. Jadi yang pertama kita tetap bersukacita dan nikmati saja. Itu senada dengan surat Rasul Paulus di Perjanjian Baru di Filipi 4 ayat 4. Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, berarti perintah ini penting karena diulangi. Kukatakan apa? Bersukacitalah. Nah, waktu mengatakan ini Paulus pun bukan dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan yang bagus dan bahagia. Di Filipi 1 ayat 13 di bagian akhir dikatakan bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi waktu kondisi Paulus mengajarkan bersukacitalah, dia pun saat di penjara, bukan di saat nyaman. Nah, saya juga pernah merasakan ada satu sukacita waktu itu. Saya merasa, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kira-kira waktu apa? Waktu saya baru selesai habis menusin, habis operasi kanker. Waktu saya operasi kanker dan saya sadar, waktu itu saya merasa, Tuhan terima kasih Tuhan, buat saat ini saya merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Itu karena Tuhan. Di sukacita kita tidak tergantung kondisi, tidak tergantung keadaan, tapi sukacita kita tergantung karena Tuhan dan hanya karena Tuhan. Nah, jadi yang pertama apa? Bersukacita dan nikmati saja. Kita katakan sama-sama, bersukacita dan nikmati saja. 1, 2, 3. Bersukacita dan
nikmati saja. Yang kedua, sekarang sikap kita yang kedua ada di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripaya itu juga adalah apa? Pemberian Allah. Jadi yang kedua, bahwa sampai saat ini kalau kita masih bisa makan, masih bisa minum, itu semua adalah pemberian Allah. Berarti itu bukti pemeliharaan Allah. Berarti itu semua bukti Allah tetap memelihara. Seperti tadi kalimat yang Ibu Yuli katakan itu tepat dan cocok sekali. Kata Bu Yuli, Tuhan tetap memelihara. Betul Bu Yuli? Tadi Bu Yuli bilang Tuhan tetap memelihara. Benar, itu poin yang kedua khotbah saya ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli bahwa yang kedua kita ingat Allah tetap memelihara. Karena kalau kita bisa makan, bisa minum. Hari ini udah makan, siapa yang udah makan? Lambaikan tangan. Ada yang udah makan, udah minum. Nah, semua tampang kenyang ya, tampang fresh. Nah, semuanya karena kita sudah menikmati itu semua pemberian Allah, pemeliharaan Allah. Nah, karena kalau kita makan, kita butuh uang, butuh berkat, butuh kesehatan, butuh ada yang jualan. Itu semua kalau masih ada, itu pemeliharaan Allah. Jadi yang kedua, Allah tetap memelihara. Kita katakan sama-sama, Allah tetap memelihara. Allah tetap memelihara. Nah, sekarang poin yang terakhir, yang ketiga, ada di ayat yang ke-14. Jadi sikap kita yang terakhir di ayat yang ke-14 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi poin yang ketiga yang terakhir dikatakan bahwa semuanya itu terjadi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Allah. Jadi yang ketiga, sikap kita harus takut akan Allah. Takut akan Allah di sini maksudnya kita hormat dan kita taat kepada perintahnya. Kita hormat, kita taat kepada perintahnya. Kita akan sama-sama takut akan Allah. 1, 2, 3. Takut akan Allah. Kita belajar hari ini ada 3 sikap yang harus kita miliki. Pertama, bersukacita dan nikmati saja. Kedua, kita tetap ingat Allah tetap memelihara. Dan yang ketiga, kita hidup takut akan Allah. Nah, kita balik ke ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa masa sulit ini, waktu-waktu sulit ini pasti akan berlalu. Pasti akan berakhir. Karena setiap masa di dalam hidup ini, baik masa menangis maupun masa tertawa, di dunia ini pasti akan berakhir, pasti akan berlalu. Ada akhirnya, ada ujungnya, dan hanya sementara. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi kita juga ingat bahwa ada kekekalan setelah hidup sementara di dunia ini. Setelah semuanya berakhir, ada kekekalan, dan pada akhirnya kita semua akan menuju kekekalan. Karena itu selama hidup di dunia ini, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kita hormat, kita taat perintahnya, dan Tuhan akan menyambut kita di kekekalan. Hal ini senada dengan yang Rasul Paulus katakan di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bahwa masa di dunia ini, pertandingan dunia ini satu kali akan berakhir. Tapi di selanjutnya Rasul Paulus katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita ingat akan ada kekekalan setelah hidup sementara di dunia ini. Bahkan tersedia mahkota kehidupan bagi mahkota kebenaran mereka yang sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena itu, selama kita hidup di dunia ini, selama kita hidup di tempat sementara ini, kita fokus, kita ingat ada kekekalan. Kita hidup di dunia ini sementara 70, kita bilang 80 tahun. Tapi setelah itu, kita semua menuju kekekalan. Ada kekekalan, kita ingat, kita fokus kekekalan, maka kita bisa hidup seperti yang pengkhotbah ajarkan hari ini. Kita tetap bersuka cita. Jadi dalam masa sulit, ya ini sementara. Ini pasti berlalu dan ini akan ada akhirnya.
akan berlalu, kita tetap bisa bersuka cita dan kita menikmati. Dan kita juga tahu Tuhan tetap memelihara dalam setiap situasi sulit. Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada, dan Dia tetap memelihara kita. Dan yang terakhir, kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup hormat, kita hidup taat. Semua yang Tuhan katakan tetap hormat, tetap taat, walaupun susah, walaupun sulit di masa sekalipun yang tidak memungkinkan untuk taat, kita tetap belajar untuk taat. Dan Tuhan akan menyambut kita di kekekalan, di akhir hidup kita setelah di dunia ini akan ada kekekalan. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa kiranya ini boleh menjadi berkat dan boleh menguatkan kita sekalian.